Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku mahasiswa semuanya. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada pertemuan kali ini kita melakukan pertemuan yang ke-11. Untuk pertemuan kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang perusahaan multinasional atau multinational company. Mengapa perusahaan multinasional perlu kita bicarakan? Karena terkait kerjasama perdagangan, kerjasama ekonomi antara negara satu dengan negara yang lain. Ada banyak yang berbentuk kerjasama perusahaan multinasional. Apa perusahaan multinasional? Nanti akan kita bicarakan lebih mendalam. Sebelum kita memulai pembahasan, kita perlu menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran materi pokok bahasan tentang perusahaan multinasional. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu. Yang pertama, mengerti dan memahami perusahaan multinasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa perusahaan multinasional didirikan. Ada alasan-alasan ekonomis, ada alasan-alasan non-ekonomis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat perusahaan multinasional. Manfaat negara asal maupun manfaat negara tujuan yang didirikan perusahaan multinasional. Baik rekan-rekanku yang kami cintai semuanya, yang kami banggakan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa perdagangan internasional antara negara satu dengan negara yang lainnya, selain melakukan perdagangan dalam bentuk ekspor dan impor, ada juga yang melakukan pembangunan atau mendirikan perusahaan multinasional. Ada banyak contoh perusahaan multinasional. Misalnya di Indonesia ada perusahaan otomotif, perusahaan Toyota atau Honda Corporate. Begitu juga sebaliknya, ada juga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berdiri di negara lain. Seperti perusahaannya, grupnya Setiawan Jodi, berdiri di sebuah negara Timur Tengah, dan yang lain sebagainya. Negara yang menanamkan investasinya, mendirikan perusahaan di negara yang lain, ada macam-macam pertimbangan. Setiap kita bicara tentang perdagangan internasional, kerjasama antar negara, pertimbangannya tidak hanya pertimbangan ekonomi, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan non-ekonomi. Kalau kita mencontohkan negara Israel itu negara yang kecil, tetapi karena dia anak emasnya Amerika, sehingga investasi ke Israel sangat besar. Kembali ke bicara tentang perusahaan multinasional, di mana definisi perusahaan internasional multinasional karena ditinjau dari latar belakang dan sebab-sebab berdirinya perusahaan multinasional, sehingga kegiatan perusahaan nasional pun didefinisikan dengan berbagai macam-macam. Ada berbagai aspek, termasuk juga latar belakang yang mendirinya. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan berlokasi produksi di beberapa negara.
dengan mempertimbangkan bermacam-macam alasan pendirian perusahaan multinasional. Kalau saudara bisa melihat perusahaan-perusahaan raksasa multinasional, perusahaan-perusahaan Eropa, perusahaan-perusahaan Amerika, maupun perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea. Mereka mendirikan perusahaan-perusahaan di negara tujuan dengan berbagai pertimbangan. Nanti dalam ke depan akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan bagaimana, alasan apa, termasuk mengapa mendirikan perusahaan multinasional. Sebagai pendahuluan kami sampaikan lagi bahwa pendirian perusahaan multinasional melalui berbagai pertimbangan, baik pertimbangan ekonomi maupun pertimbangan non-ekonomi. Nah, sekarang mengapa ada multinational company atau perusahaan multinasional? Mengapa? Era sekarang ini era keterbukaan, era kemajuan teknologi informasi, di mana informasi sangat transparan terbuka. Di belahan dunia mana informasi bisa diakses. Negara mana membutuhkan apa, negara mana memproduksi apa, hampir semua bisa diakses. Kalau secara umum, pendirian perusahaan multinasional atau MNC, multinational company, ini untuk meningkatkan laba, keuntungan, jelas. Apalagi dengan persaingan industri sekarang yang semakin ketat, informasi teknologi yang semakin maju, bagaimana semua perusahaan itu berusaha untuk meningkatkan keuntungan, meningkatkan labanya. Dengan cara apa? Dengan cara peningkatan penjualan. Kalau penjualan meningkat, dengan demikian harapannya adalah laba yang meningkat. Atau kedua-duanya. Ya penjualannya meningkat, ya labanya meningkat. Optimalisasi laba. Tetapi dalam mendirikan perusahaan multinasional ada berbagai macam hambatan dan kendala. Salah satu kendalanya adalah faktor budaya masyarakat setempat. Kita sering mendengar di negara kita, di belahan-belahan daerah yang lain, ada demo masyarakat yang terkait dengan pendirian perusahaan multinasional. Satu sisi memang mempunyai keuntungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan negara pun juga bertambah kaitannya dengan pajak dan retribusi. Tetapi terkadang cara pandang masyarakat dengan cara pandang pemerintah atau cara pandang pengusaha yang akan mendirikan usahanya berbeda. Dengan demikian, bagaimana sebetulnya mengapa perusahaan multinasional itu perlu didirikan? Mengapa pengusaha-pengusaha tingkat dunia, tingkat global perlu mendirikan perusahaan di negara-negara yang lain? Kalau di negara sendiri sudah cukup bagus. Alasan-alasan dalam mendirikan perusahaan multinasional antara lain yang pertama, penetrasi pasar serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pasar pelanggan di negara yang sudah terjalin ada. Aqua misalnya contohnya. Aqua dengan perusahaan Danone-nya itu perusahaan di Eropa. Tetapi Anda bisa melihat di Indonesia Aqua sangat menguasai pasar. Sehingga apa? Bahwa penetrasi pasar Aqua di Indonesia lebih menguntungkan dibandingkan diekspor ataupun dikirim barangnya dari perusahaan pusat. Selain itu, Aqua juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan yang ada di Indonesia. Bagaimana saudara melihat iklan-iklan di Aqua? Bagaimana bentuk responsibility atau CSR-nya Aqua dengan masyarakat? Bagaimana Aqua ikut terlibat terhadap pembangunan, baik pembangunan di daerah maupun pembangunan di tingkat nasional dengan
pola CSR-nya atau pola responsibility sosialnya, penetrasi pasar dan membangun hubungan yang baik di pasar pelanggan yang dibangun oleh Aqua sangat-sangat bagus. Sehingga pendirian perusahaan multinasional Danun untuk memproduksi Aqua, sumber bahan bakunya dari Indonesia, tenaga kerjanya dari Indonesia, sangat welcome dengan pemerintah Indonesia. Yang kedua, tujuan daripada pendirian perusahaan multinasional adalah mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan antar negara. Misalnya tarif atau biaya masuk. Kalau perusahaan, saya contohkan yang mudah tadi Aqua, hanya berdiri di negara di Eropa sana, kemudian dijual produknya ke Indonesia hanya melalui transportasi penjualan perdagangan antar negara. Ini ada banyak hambatan-hambatan. Hambatan transportasi jelas jauh menambah biaya. Misalnya hambatan lagi tarif atau biaya masuk. Bisa juga Indonesia menggunakan kebijakan tarif yang tinggi atau biaya masuk yang tinggi karena untuk melindungi produk-produk air mineral asli Indonesia yang sejenis. Nah, ini akan dihilangkan, akan dikurangi kalau perusahaan air mineral itu berdiri di Indonesia. Meskipun investasinya sangat mahal, tetapi biaya tarif, biaya masuk setiap pengiriman barang akan tidak ada. Mengurangi hambatan-hambatan dan dalam perdagangan antar negara. Yang ketiga, biaya transportasi produk rendah, bahkan hampir tidak ada. Ya jelas, kalau kita mengimpor Aqua dari produk aslinya dari Danun sana, dari Eropa, perusahaan kena biaya transportasi yang tidak sedikit. Belum tadi risiko di perjalanan mengantar barang. Dan yang keempat adalah mengurangi pajak-pajak. Dalam hal ini pajak perdagangan. Kalau perusahaan mendirikan dalam negara di Indonesia misalnya, pajak-pajak yang dibayar ya sesuai dengan pajak-pajak perusahaan pada umumnya kalau mendirikan di Indonesia. Tetapi kalau produknya masih dikirim, pajaknya ada pajak bermacam-macam. Variabel pajaknya banyak. Jadi kenapa atau mengapa perusahaan multinasional perlu didirikan? Yang pertama, pertimbangan penetrasi pasar dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan yang ada di negara tersebut. Kalau perusahaannya di sini, pasar yang ada di sini, kohesi hubungan dengan masyarakat kan menjadi lebih baik dan mudah. Hambatan dalam perdagangan, baik itu mungkin risiko perjalanan pengiriman barang, biaya tarif, biaya masuk akan dikurangi. Berarti kan tidak ada. Karena produksi di dalam negeri, di Indonesia, dijual juga di Indonesia. Ya transportasi dan pajak-pajak yang tinggi. Itu terkait mengapa, alasan apa perusahaan multinasional didirikan. Selanjutnya, kalau setelah kita mengetahui mengapa perusahaan multinasional itu didirikan, sekarang sifat-sifat perusahaan multinasional itu seperti apa? Akan berbeda perusahaan itu dengan perusahaan yang domestik. Perusahaan yang ada di satu negara tertentu. Kalau perusahaan di satu negara tertentu mendirikan perusahaan, warga negara di situ, syarat-syarat sebagai pendiri perusahaan di situ selesai. Tapi kalau perusahaan multinasional company mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah biasanya investasi langsung. Meskipun perjalanannya melalui BKPM, Badan Penanaman Investasi, penanaman modal, kalau sekarang namanya investasi, Kementerian Investasi, tetapi biasanya antara
donor atau modalnya dengan yang ditempati biasa langsung mencari orientasi lokasi. Kira-kira investasi apa, perusahaan apa yang akan didirikan. Itu biasanya langsung. Meskipun syarat-syarat utama, syarat-syarat secara umum menyeluruh di masyarakat atau di Indonesia, di negara tersebut tetap harus dilalui. Ya bikin HO, ya izin lingkungan, syarat-syarat pendirian perusahaan yang lain tetap harus diakui, dilalui. Tetapi biasanya investasinya langsung, artinya yang menginvestasikan dengan tempat investasi langsung berhubungan. Yang kedua, biasanya kepemilikannya adalah joint venture, bukan bersama dua negara. Karena hampir tidak bisa kalau negara tujuan itu hanya sebagai penonton. Meskipun kepemilikan sahamnya bentuk bagaimana, biasanya negara tujuan juga punya persyaratan untuk kepemilikan. Tidak mungkin misalnya meskipun kita tidak mengetahui teknologinya misalnya, tempatnya di tempat kita. Mungkin nanti tenaga kerja juga dari kita misalnya. Jadi biasanya ada sharing terkait dengan kepemilikan. Sifat yang ketiga adalah biasanya ekspansi vertikal yang dapat bersifat horizontal. Kalau inversi vertikal itu perusahaan satu sampai besar gitu. Tapi kalau horizontal, perusahaan satu induknya pengembangan meluas. Oh, perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif mobil misalnya kembali ke kendaraan, menyebar ke horizontal ke kendaraan roda 2. Roda 2 kemudian ke spare part. Roda 2 dengan tipe item yang berbeda-beda. Ekspansi bisa vertikal, tetapi bisa juga yang bersifat horizontal. Sifat yang keempat adalah bersifat penetrasi pasar dengan tujuan. Artinya apa? Kalau kita hanya melakukan perdagangan, ekspor dan impor, produknya tetap dari produksinya dari satu negara, terkadang pasar yang ditangani dalam satu negara itu tidak maksimal. Ternyata peluang pasarnya masih terbuka lebar misalnya. Oh, ternyata ekspansi pesaing kompetitor sudah sangat agresif. Kalau memantaunya hanya dari negara asal, dari jauh, kita nggak bisa melihat realitas yang ada. Tetapi kalau kita menanam perusahaan dalam negara tersebut, kita bisa menetrasi pasar, kita bisa menggarap pasar yang lebih luas dengan melihat potensi hambatan pesaing yang ada di sekeliling kita. Jadi tidak konvensional ya, pokoknya barang dikirim, ya pokoknya ada permintaan dilayani, tidak begitu. Tapi ada yang di tempat negara tersebut sehingga tahu potensi pasar seberapa, bagaimana kita harus penetrasi pasar, kompetitor potensinya seperti apa, hambatan yang ada seperti apa, akan kita lihat. Itu terkait dengan sifat-sifat multinational company atau MNC. Bisa saja investasi langsung, pemilikannya joint venture, ekspansinya vertikal dan horizontal, bahkan ada yang penetrasi pasar. Kalau sudah syaratnya, mengapa kemudian sifat-sifatnya, sekarang apa untuk manfaat multinational company? Hampir di seluruh dunia ini ada perusahaan multinational company. Hampir, mungkin yang tidak ada kita tidak tahu pasti apakah sudah ada kerjasama dengan negara sesama komunis, itu mungkin Korea Utara. Kita nggak tahu secara pasti, tapi hampir semuanya mempunyai perusahaan multinasional company. Hampir semua negara. Manfaatnya apa itu manfaat multinasional company itu? Bagi negara induk, negara yang melakukan ekspansi, negara yang melakukan penanaman, akan terjadi pergeseran tenaga kerja.
pergeseran tenaga kerja kok menguntungkan manfaat itu bagaimana? Bagi negara induk yang sudah sangat besar, pergeseran tenaga kerja ini penting. Artinya apa? Negara induk yang sudah sangat besar, perusahaannya sangat besar, multinasional, tenaga kerja ini perlu diekspansi ke negara yang lain. Kalau tenaga diekspansi ke negara yang lain, otomatis negara induk tenaga kerja yang muda, yang baru akan naik. Pergeseran tenaga kerja ini penting bagi perusahaan multinasional dalam rangka apa? Untuk lebih mengembangkan sayap bisnisnya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang high-tech atau teknologi yang tinggi. Jika pergeseran tenaga ini bermanfaat bagi negara induk. Logikanya seperti tadi. Tenaga kerja dikirim ke negara-negara tujuan, negara yang ingin mendirikan perusahaan, di tempat tenaga kerja yang muda-muda naik. Terjadi pergeseran tenaga kerja. Terus bergerak terus, berkembang lagi sana, akan naik terus. Yang kedua, berkurangnya keunggulan modal dan teknologi. Kalau negara-negara industri maju, modal di dalam negeri itu tidak efisien. Karena apa? Berketuknya hanya seperti itu. Tetapi bagi negara industri maju, ingin ekspansi modal yang ke seluruh negara. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan kepentingan untuk pengaruh misalnya. Pengaruh dalam negara misalnya. Teknologi juga seperti itu. Bukan berkurang dalam arti hilang, tapi di dalam negeri akan bergeser teknologi itu untuk penyebaran ke negara-negara yang kemajuan teknologi lebih di bawahnya dibanding negara induk. Berkurang teknologi itu tidak kurang kemudian habis, tidak. Tetapi bagaimana di negara induk disebarkan, didistribusikan kepada negara-negara yang lain. Jadi untuk manfaat yang ke satu dan kedua ini, kalau tidak dicermati dengan seksama, ini menjadi dilema. Pergeseran tenaga kerja kok menguntungkan negara induk, gimana logikanya? Berkurangnya keunggulan modal dan teknologi kok menguntungkan negara induk, gimana logikanya? Itu tadi disampaikan Pak Jelani, teknologi perlu didistribusikan, teknologi perlu dikembangkan di negara-negara yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menghindari pajak dalam negeri. Jelas negara-negara maju, industri maju itu pajaknya tinggi sekali. Semakin besar industri akan semakin besar pajak yang dipungut. Kalau kita bicara tentang pajak progresif, misalnya, di mana pajak dihitung dari jumlah produk yang kita jual, misalnya, dengan kita membagi perusahaan kita ke luar negeri, mendirikan perusahaan kita punya cabang di luar negeri, sehingga pajak di dalam negeri dari negara induk akan berkurang. Yang keempat, nah ini perlu kritis ini, merangsang kebijakan ekonomi negara induk. Kalau perusahaan-perusahaan multinasional sudah cukup kakap, sudah sangat-sangat besar, ini terkadang bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara. Bagaimana kebijakan suatu negara ditentukan oleh para pelaku-pelaku ekonomi. Dengan membuka cabang perusahaan di luar negara induk, ini kebijakan ekonomi dalam negeri negara induk itu akan berpikir, ini jangan-jangan nanti terjadi pelarian modal, pelarian sumber daya yang banyak dari negara ini, sehingga diajak rembukan, diajak sharing, bagaimana perlu diapakan dan segala macam. Jadi ternyata mendirikan perusahaan di luar negeri itu pun juga bisa merangsang kebijakan ekonomi dalam negara induknya. Arahkan begini dan segala macam. Itu manfaat multinasional company
bagi negara induk. Sekarang bagi negara tujuan atau penerimanya. Negara yang menerima pendirian perusahaan multinasional. Negara yang menjadi tujuan pendirian perusahaan multinasional. Manfaatnya apa? Yang pertama, pembentukan modal jelas. Karena ada penegara investor baru, mendirikan perusahaan baru, berarti ada pembentukan modal di sana. Kalau yang namanya perusahaan multinasional, dananya bentuk mata uang internasional, otomatis akan menambah cadangan devisa. Kalau sudah terbentuk modal di situ, dengan demikian ada kegiatan ekonomi, berarti ada kenaikan pendapatan. Baik pendapatan bagi masyarakat yang melakukan pekerjaan, menjadi tenaga, menjadi buruh, atau bagi pemerintah dengan pajak, dengan retribusi, atau bagi lingkungan sekitar dengan CSR. Kita bisa menghitung Freeport itu CSR-nya berapa miliar. Customer Responsibility Service-nya. Manfaat yang selanjutnya adalah menyerap tenaga kerja. Jelas, dengan adanya perusahaan baru, biasanya perusahaan-perusahaan baru itu ada kebutuhan untuk tenaga kerja. Beberapa waktu yang lalu Pak Jalani dapat undangan dari kawan di Sragen. Kebetulan sama-sama aktivis pengembangan ekonomi lokal. Informasi di sana ada investasi perusahaan multinasional. Menurut informasi, tenaga kerja yang dibutuhkan ada 20.000 orang. Bisa dibayangkan untuk kabupaten, daerah kabupaten Sragen, berarti ada penyerapan tenaga kerja di Sragen dan sekitarnya. Manfaat yang keempat adalah transfer teknologi. Yes. Kalau kita kedatangan investor dari luar negeri mendirikan perusahaan, mestinya juga dengan sendirinya ada alih teknologi di sana. Kita mungkin belum begitu menguasai, tapi sudah ada teknologi yang masuk yang bisa menguasai. Pengalaman sederhana alih teknologi saya beberapa waktu yang lalu, mungkin ada sekitar 5 tahun atau 8 tahun yang lalu, ada investor dari Jepang. Dia menanam bayam Jepang di daerah Candi Cetro sana. Dengan ketinggian daerah sekian, diteliti dengan alat yang canggih, tanah 1 hektar dibandingkan dengan ditanami saat ini ya bawang, ya tomat dan segala macam, dengan ditanami dengan teknologi penanaman organik bayam Jepang tadi, hasil dalam 1 hektar kalau dihitung dengan rupiah bisa lipat menjadi 10 kali lipat. Ini karena teknologi. Ketika itu masyarakat di sana belum mampu apa-apa. Di sana bagian nyangkul, bagian bersihkan rumput, yang memupuk, yang mengobati semuanya teknisi dari Jepang. Nah, setelah beberapa tahun, sekarang petani di sana juga sudah bisa, sehingga ada alih teknologi, ada transfer teknologi di sana. Yang terakhir, manfaat bagi negara tujuan dalam rangka multinational company adalah memperbaiki neraca pembayaran. Jelas. Kalau ada perusahaan multinasional di dalam satu negara, ada investasi di sana, investasi asing, berarti ada devisa. Neraca pembayaran menjadi baik. Kenapa? Devisanya naik. Lain kalau kita mengimpor barang, devisanya turun. Tapi kalau untuk investasi, devisanya naik, berarti memperbaiki neraca pembayaran. Bagi negara tujuan, selain juga ada nilai manfaat, baik manfaat secara ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat yang lain, biasanya pendirian multinasional company atau perusahaan multinasional juga ada efek-efek negatif bagi negara penerima.
atau mungkin kerugian. Apa itu kerugiannya? Terkadang teknologi tidak sesuai, tidak tepat. Tidak tepatnya itu mungkin di negara asal mengandalkan teknologi maju, teknologi canggih, tetapi di negara tujuan, ternyata efeknya tidak diperhitungkan. Bisa teknologi yang mungkin punya efek limbah yang berbahaya misalnya. Atau mungkin teknologi yang maju kurang mempertimbangkan komunitas sosial atau social capital di sana, modal sosial di sana misalnya. Nah, dengan demikian efek ataupun kerugian dari multinational company teknologi yang kurang sesuai dengan negara yang dituju. Dengan demikian berarti juga ada efek selanjutnya. Ini bukan rancangan ya, goncangan budaya. Bukan rancangan. Goncangan budaya dan kultural. Biasanya masyarakat masih guyup, biasanya masyarakat masih toleran, masyarakat masih saling gotong royong. Dengan teknologi yang maju, dengan perusahaan yang multinasional, budaya dan kulturalnya akan tergoncang. Dan yang ketiga adalah ada tergantungan dengan negara induk. Karena juga banyak investasi perusahaan multinasional yang teknologinya disimpan. Misalnya komposisi bahan baku ada salah satu, salah dua, dan salah tiga yang disimpan. Sehingga ini tidak bisa berjalan tanpa negara induk. Ini juga menaruh efek negatif bagi negara tujuan. Dan yang keempat adalah terkadang NMC itu menimbulkan kegoncangan ekonomi negara tertentu penerima. Satu contoh misalnya perusahaan itu sebetulnya bagus secara ekonomi, tapi kurang sosialisasi, penolakan dari masyarakat tinggi misalnya. Atau yang sebaliknya, masyarakat juga mendukung dengan baik, produksinya baik, ternyata pasar yang dituju adalah pasar luar negeri semuanya. Sehingga negara itu hanya sebagai tempat untuk memproduksi. Kalau diibaratkan rumah makan itu hanya untuk masaknya saja, tapi makanannya dijual kemana-mana. Kan ada juga timbul kerugian atau efek negatif bagi negara tujuan. Meskipun memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi MNC itu juga mempunyai dampak negatif kerugian bagi negara si penerima. Kalau demikian, bagi negara tujuan atau penerima perusahaan multinasional, ini perlu ada pengaturan, pengelolaan terkait dengan multinational company. Karena apa? Selain mempunyai keuntungan penting, manfaat iya, tapi juga ada efek negatifnya. Juga ada kerugian bagi negara tujuan atau penerima. Disinilah perlu pengaturan tentang multinational company. Untuk mengurangi ekses yang negatif, maka multinational company perlu diatur dengan melalui agar tidak terjadi kegoncangan, agar tidak terjadi efek-efek negatif yang besar. Pengaturan MNC yang ini diatur oleh negara penerima, yang pertama, penilaian tentang masuknya multinational company. Yang jelas mau mendirikan perusahaan multinasional itu syaratnya banyak, persyaratannya banyak. Tidak serta-merta pengusaha punya duit datang ke negara mendirikan, tidak bisa. Harus ada persyaratan-persyaratan harus dilalui. Disinilah pentingnya bagaimana penilaian terhadap masuknya perusahaan multinasional tadi. Syarat-syarat
kesepakatan yang harus disepakati bersama. Penilaian ini penting. Tidak dengan sendirinya perusahaan datang mendirikan perusahaan sak geleme dhewe, tidak bisa begitu. Pengaturan yang kedua adalah penentuan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh multinasional company. Jangan sampai perusahaan-perusahaan kecil yang sudah ada ini akan mati, akan kalah. Kemarin saya baru saja diajak berdiskusi dengan kawan-kawan pelaku ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Kebetulan saya salah satu tim pengembangan ekonomi lokal terkait dengan dilema perusahaan-perusahaan ataupun toserba untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, di mana kebijakan Bupati mau mendirikan Indomart, Alfamart di titik-titik wisata. Ternyata ditolak oleh pelaku-pelaku UKM. Dan pelaku-pelaku UKM di backup oleh kawan-kawan dari DPR. Sehingga akhirnya terjadi kesepakatan boleh didirikan tapi dengan batas hanya satu, yang lain biar ceruk pasarnya UKM. Nah, penentuan sektor-sektor yang harus dimasuk ini penting agar apa? Semua bisa seiring sejalan, tidak saling rebutan, tidak saling meniadakan. Yang kuat memakan yang kecil akhirnya hilang misalnya. Tidak bisa. Yang ketiga pengaturannya adalah melalui pengaturan operasional. Bagaimana bahan bakunya, bagaimana tenaga kerja yang terserap. Intinya adalah bahwa perusahaan multinasional itu memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Memberikan multiplier efek ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian bagaimana? Oke, kita mendirikan perusahaan di sini, tapi dengan catatan ini dan segala macam. Dan yang keempat adalah pengaturan tentang keuntungan. Biasanya sebelum memulai perusahaan, memulai operasi, ada sharing di sana sesuai dengan perjanjian kerjasamanya. Ada yang kelima ada nasionalisasi MNC oleh negara penerima. Misalnya mendirikan perusahaan di Indonesia dalam bentuk investasi 20 tahun atau 30 tahun. Setelah 30 tahun nanti menjadi milik bangsa Indonesia misalnya begitu. Jadi selama investasi negara asing, investasi asing itu 25 tahun, ya dia yang membiayai investasinya, dia yang menikmati hasilnya. Tapi setelah itu kemudian diberikan kepada negara penerima atau negara tujuan. Biasanya untuk investasi multinasional yang jangka panjang, misalnya tanaman tahunan, karet, bisa begitu. Itu rekan-rekanku terkait dengan perusahaan multinasional. Yang pada intinya adalah perusahaan multinasional itu mesti ada dalam era yang saat ini semakin transparan dan terbuka, apalagi era globalisasi. Ada manfaat bagi negara asal atau induk, ada manfaat bagi negara tujuan atau penerima. Nah, bagi negara tujuan atau penerima ada juga ekses-ekses negatif atau kerugian yang mungkin timbul dengan adanya perusahaan multinasional. Untuk menghindari itu, untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang negatif, maka diadakanlah pengaturan dalam rangka mengatur perusahaan multinasional. Demikian rekan-rekan yang kami cintai, yang kami banggakan ke semuanya, pembahasan materi tentang perusahaan multinasional. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa pendirian perusahaan multinasional dalam rangka untuk meningkatkan pemasaran maupun meningkatkan laba, termasuk juga kerjasama dua-duanya. Tetapi
dalam pendirian perusahaan multinasional ada beberapa kriteria-kriteria yang melatari pendirian perusahaan multinasional adalah utamanya adalah kepentingan ekonomi, yaitu optimalisasi laba. Pertimbangannya banyak sekali, termasuk juga manfaat dan ekses-ekses yang mungkin timbul. Bagi perusahaan induk manfaatnya ada beberapa, bagi negara tujuan atau penerima ada manfaat, tetapi juga ada ekses yang negatif mungkin timbul. Untuk menghindari itu dilakukanlah apa yang dimaksud dengan mengelola MNC atau multinational company. Mengelola MNC biasanya dilakukan oleh negara penerima dengan perjanjian dengan persyaratan-persyaratan tertentu sebelum perusahaan multinasional didirikan dalam satu negara tertentu. Demikian rekan-rekan untuk pembahasan pada kali ini. Materi pokok bahasan tentang perusahaan multinasional. Seperti biasa, untuk setiap akhir pembahasan pokok bahasan, kami berikan evaluasi dan bahan diskusi untuk bisa saudara kerjakan sendiri atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Apabila terjadi hambatan dan kendala bisa berhubungan dengan Pak Jailani. Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang keempat, berikan contoh perusahaan multinasional di lingkungan Indonesia. Tadi saya sebutkan beberapa dari Pak Jani tadi. Demikian rekan-rekanku untuk pertemuan pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kerjasama dari rekan-rekanku semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.